Halo semua, kenalin namaku Melani Nurhaliza dari Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018. Sebelum masuk ke isi video, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan aku buka ruang diskusi di kolom komentar. Nah, sekarang aku mau bahas nih hal utama dalam menjalani kewirausahaan atau entrepreneur, yaitu promosi. Apa itu promosi? Menurut BNM Ennis, promosi diartikan as communication that inform potential customers of the existence of product and persuade them that those product have one satisfying capabilities. Atau, promosi bisa diartikan sebagai sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang atau jasa ataupun sebuah proses pembagian ide, informasi, dan memberi pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan sang audiens. Kenapa sih di awal tadi aku bilang promosi ini jadi hal utama dalam kewirausahaan? Nah, kalau dilihat dari beberapa fungsinya nih yang berperan sebagai informing atau sarana untuk mengenalkan produk kepada konsumen, reminding, menjaga agar merek, produk, atau jasa sebuah perusahaan agar tetap familiar di kalangan masyarakat, persuading, mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan, assisting, mendampingi atau mendukung usaha lain dari perusahaan seperti penjualan dan memenangkan persaingan dengan kompetitor, dan adding value, atau memberi nilai tambah melalui inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Kalau dari sisi tujuannya, diantaranya yaitu ada positioning, menanamkan citra produk dan perusahaan, brand awareness, memperkenalkan dan memberikan pemahaman terhadap suatu produk atau jasa, category need, menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan, brand attitude, mendorong pemilihan terhadap suatu produk, purchase facilitation, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. Brand purchase intention, membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Maka dari itu, promosi ini bisa dibilang menjadi taruhan akan berhasil atau tidaknya sebuah bisnis. Tapi, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi promosi yang mau kita jalanin, yaitu the amount of money available for promotion, atau jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ada the nature of the market, atau kondisi pasar. Yang ketiga, ada the nature of product, atau kondisi produk. Dan yang terakhir ada the stage of the product's life cycle, tingkat siklus kehidupan produk, atau kadang produk ini kan ada musiman. Nah, sekarang di saat ini nih, produk ini nih masih hype nggak sih? Masih viral nggak sih? Gitu. Next, ada jenis-jenis promosi yang biasa digunakan dalam mempromosikan sebuah produk atau jasa. Yang pertama, ini nih yang paling sering dilakuin biasanya sih sama ibu-ibu ya. Kayak, oh si ibu ini jualan ini nih, beli yuk gitu. Kalau nggak, bagus deh ada si ibu ini jualan ini gitu. Itu adalah informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang kedua, ada pemasaran langsung atau direct marketing. Jadi, ini nih kita menawarkan langsung kepada target sasaran. Misalnya, kita jualan masker, terus kita samperin nih ke orang yang nggak pakai masker, dan kita tawarin, Pak, untuk di masa pandemi seperti ini, sebaiknya Bapak menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, saya punya nih Pak masker, harganya satunya 2.500. Kira-kira kalau Bapak minat, kalau beli banyak, kita bisa kasih harga khusus loh. Kayak gitu. Yang ketiga, ini yang paling sering kalian lihat, yaitu iklan atau advertising. Bukan cuma di televisi aja ya, bisa juga ada di Instagram, ada IG Ads. Kalau lagi nonton YouTube suka keincerup kan tuh, ada iklan juga di tengah-tengah, itu dia. Terus yang keempat, ada melalui hubungan masyarakat atau public relations. Jadi, kalau hubungan masyarakat ini tidak langsung bergerak hard selling, enggak. Tapi dia tuh lebih memperkenalkan si produk ini dan
mengeluarkan citra positif dari produk atau jasa ini sehingga menarik minat konsumen dengan caranya sendiri. Kemudian ada kewiraniagaan, personal selling. Nah, itu hampir sama pemasaran langsung, tapi bedanya kalian punya bisnis sendiri, kalian yang jualin sendiri. Terus ada promosi konsumen, kayak diskon, hadiah, perlombaan, dan penawaran kombinasi giveaway itu juga bisa tuh masuk. Terus ada lagi promosi dealer atau promosi penjualan atau sales promotion. Ini yang paling sering kalau ada di showroom mobil sih, yang paling kelihatan ya. Dan yang terakhir ada pameran dan eksibisi. Itu kayak kalau kalian datang ke PRJ atau kalian datang ke pameran mobil, pameran buku, atau Comic Con biasanya ya. Next, ada bauran promosi. Kalau zaman sekarang promosi tuh kebanyakan lewat sosial media ya, seperti Instagram atau Facebook yang sama-sama punya fitur ads, kayak yang tadi aku bilang, atau YouTube, bahkan melalui tweet Twitter yang kerap kali bersifat advertorial. Jadi kalau di Twitter tuh seru sih, kayak tweet nih, dia cerita apa, terus di bawah rame amat gak ada yang mau beli kopi apa gitu biasanya kalau di Twitter. Tapi ada beberapa media yang masih digunakan dan efektif loh untuk promosi, seperti pamflet, spanduk, katalog, billboard, buklet, ataupun brosur. Itu masih bisa loh kita pakai. Nah, kalau kita udah bahas mengenai materi promosi, sekarang waktunya kita review taktik-taktik promosi yang digunakan beberapa brand. Yang pertama, itu aku mau nge-review iklan. Ini tuh brand lokal ya, brand lokal di Instagram, Made for Makeup. Made for Makeup ini merupakan usaha berbentuk online shop yang menggunakan Instagram sebagai platform utamanya. Bisa dicek pada Instagramnya @madeformakeup.co. Mereka mempromosikan brandnya dengan tagline Rebel Together, dalam artian mengajak audiens untuk memberontak beauty standards yang ada. Contohnya pada 3 postingan ini. Di postingan ini tuh mereka menunjukkan bahwa imperfections is real, tapi kita harus tetap mensyukuri apapun yang kita punya, dan tetap harus pede sama penampilan kita walaupun dicibir sana sini. Made for Makeup ini juga mempunyai strategi kreatif dalam bentuk soal ujian nasional. Menurut aku ini menarik banget buat dibahas ya. Bikin orang penasaran gitu. Orang tuh pasti ngeliatin kayak pertanyaannya 1, apa, 2, 3, 4, 5, baru deh 6. Apakah jenis produk terbaru Made? Optionnya A, serum, B, pasti serum, C, tidak mungkin tidak serum. Ya emang serum, produk barunya. Next, ada Nirada, @nirada_official. Sesuai dengan tujuan utama terdirinya bisnis online ini, yaitu untuk mengurangi limbah tekstil dengan memberikan nilai tambah atau upcycling pada bahan yang berpotensi menjadi limbah. Nirada mempromosikan produknya melalui campaign ramah lingkungan seperti contoh postingan yang aku taruh di tengah-tengah ini, yang ada tulisan fakta limbah. Nirada juga menggunakan defect fabric sebagai bahan dasar pembuatan scrunchie-nya. Jadi scrunchie ini terbuat dari kain kerudung yang ada defeknya sedikit, tapi kita ambil bagian yang bagusnya supaya si kerudung ini kan gak mungkin dong dijual karena defek, karena agak sedikit kurang sempurna. Nah, kita sulap nih jadi scrunchie cantik ini dengan warna-warna, dan nama-namanya juga cantik-cantik, diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, inilah scrunchie Nirada. Dan juga Nirada ini pakai packaging ramah lingkungan, yaitu dikemas dengan amplop kertas dan direkatkan dengan lakban air, atau bisa juga pakai kardus, dan benar-benar Nirada ini less plastik. Bisa dicek di Instagramnya @nirada_official. Ayo ambil langkah kecil untuk kurangi limbah tekstil dengan menjadi sahabat bumi. Sekian penjelasan mengenai promosi.
Aku Melani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.